Seperti yang dilansir oleh Kompas.com, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pihaknya bakal membuka daftar obat-obatan sirup yang aman dikonsumsi kepada publik. Hal ini menanggapi dugaan gangguan ginjal akut misterius, acute kidney injury atau AKI, pada anak-anak yang disebabkan oleh cemaran etilen glikol maupun ditilen glikol pada obat batuk maupun paracetamol sirup. Kita sudah setujui daftar obat yang akan kita buka adalah yang tidak ada pelarutnya. Karena penyakit ini disebabkan oleh impurities, cemaran, dari pelarut yang namanya politilen glikol, kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta. Budi mengatakan, keputusan ini sudah disetujui oleh Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, Ahli Farmakologi, hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Adapun hingga kini, kasus gangguan ginjal akut misterius mencapai 241 kasus dan sudah berada di 22 provinsi. Pelarangan pemakaian obat sirup karena mengandung etilen glikol membuat kekhawatiran di masyarakat. Hal ini juga membuat orang tua resah untuk memberikan obat pada anaknya yang sakit. Kasus gangguan ginjal akut yang ditemukan pada anak-anak menjadi polemik serius di masyarakat karena membuat para orang tua resah. Kemenkes sebelumnya pihaknya telah mengunjungi rumah 156 pasien gangguan ginjal akut dan menemukan sekitar 102 obat sirup. Angka kematian dari 241 kasus ini mencapai 55% atau 133 anak dinyatakan meninggal dunia. Data ini didapatkan selama periode Januari hingga Oktober 2022. Sebelumnya, BPOM sudah mengumumkan nama-nama 5 obat sirup yang ditarik peredarannya karena memiliki kandungan cemaran etilen glikol dan ditilen glikol yang melebihi ambang batas aman. Di antaranya Thermorex sirup, Flurin DMP sirup, Unibebicol sirup, Unibebi demam sirup, dan Unibebi demam drops. Menurut Menteri Kesehatan Budi Sadikin, kasus ini mulai naik per bulan Agustus hingga bulan Oktober. Tercatat Agustus naik 36 kasus, September naik 78 kasus, dan Oktober naik menjadi 110 kasus. Berdasarkan halaman resmi detik.com, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Dante Saxono, menyebut saat ini semua produk sediaan sirup diharapkan tidak diberikan dulu kepada masyarakat. Sebab kandungan etilen glikol tak hanya terdapat pada obat-obatan saja. Etilen glikol juga ada di vitamin obat tetes. Etilen glikol adalah bahan aktif yang tidak bisa larut di dalam air, ucapnya saat ditemui di IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebelumnya dijelaskan obat sirup yang diduga tercemar etilen glikol dan ditilen glikol. Kemungkinan berasal dari 4 bahan tambahan yaitu propilen glikol, politilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol, yang bukan merupakan bahan yang berbahaya atau dilarang digunakan dalam pembuatan sirup obat. Tetapi karena propilen ini mahal, beberapa perusahaan menggunakan etilen glikol yang ambang batasnya belum diketahui. Daftar obat-obatan yang dikonsumsi pasien gagal ginjal akut sebelum masuk rumah sakit telah dirilis oleh Kemenkes. Obat tersebut diambil dari rumah pasien yang akan diserahkan untuk diteliti lebih lanjut mengenai cemaran etilen glikol dan ditilen glikol. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmisi menyebutkan, sirup kering adalah jenis obat sirup yang dikecualikan dalam larangan tersebut sehingga masih dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Dilansir dari laman resmi Kemenkes, sirup kering adalah obat serbuk, biasanya dalam kemasan botol, yang harus dilarutkan terlebih dahulu dengan air mineral sampai batas tanda tertentu. Jika tidak terdapat petunjuk tanda batas, konsumen bisa meminta bantuan apoteker untuk melarutkan sirup kering tersebut menggunakan gelas ukur. Suspensi atau larutan dalam sirup kering biasanya mengandung antibiotik, harus dihabiskan, dan hanya dapat digunakan maksimal 7 hari setelah dilarutkan. Jenis obat sirup kering masih diizinkan untuk dikonsumsi karena tidak mengandung zat pengencer obat yang diduga menjadi pemicu ginjal akut pada anak.